بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, semuanya itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan ataupun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu berharap, kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan cara mengusir jin dari rumah kita. Yang mana kita telah menyebutkan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Kita harus membiasakan memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah kita. Bukan malah memperbanyak lagu-lagu ataupun musik-musik, yang mana musik-musik tersebut adalah merupakan seruling-seruling dari syaitan. Dan ini adalah sesuatu yang tentunya sangat disukai oleh syaitan. Bagaimana kita akan mengusir mereka? Sedangkan di rumah kita masih ada sesuatu yang disukai oleh syaitan. Ketika kita ingin mengusir syaitan, maka kita keluarkan, kita hilangkan dari rumah kita apa-apa yang dibenci oleh ataupun apa-apa yang disukai oleh syaitan, kita keluarkan dari rumah kita
dan kita lakukan apa-apa yang dibenci oleh syaitan. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan melaksanakan ya adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita masuk rumah, ya, maka kita mengucapkan ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika masuk kamar mandi, kita juga membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, cara yang ketiga adalah dengan ya mengeluarkan patung-patung yang ada di rumah kita, ataupun gambar-gambar yang bernyawa. Ini adalah termasuk dari cara kita ya mengusir setan dari rumah. Bagaimana mungkin setan akan keluar dari rumah kita, ya, sedangkan tempat-tempat mereka masih ada di rumah kita. Ya, dan terkadang mereka suka ya bersembunyi di balik patung. Apalagi patungnya ini memang persis mirip dengan makhluk hidup. Ya, pas mirip dengan hewan harimau misalnya. Maka setan ataupun jin sangat suka bersembunyi di balik-balik patung tersebut. Ya, makanya kebanyakan ya orang-orang kafir, ya, mereka itu menyembah patung-patung. Ya, ini adalah merupakan ya mereka mendapatkan bisikan dari syaitan. Ya, dan terkadang patung itu seakan-akan mereka berbicara, mengeluarkan suara. Ya, padahal itu adalah dilakukan oleh para syaitan yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Ya, ataupun gambar-gambar makhluk-makhluk yang bernyawa kita keluarkan dari rumah kita. Ya, apalagi foto-foto yang kita pajangkan, ya foto kita sendiri kita pajangkan, ya walaupun misalnya itu adalah tujuannya misalnya agar orang tahu, ya maka itu adalah termasuk membuka pintu untuk takabur, membuka pintu untuk kesombongan pada diri kita. Ya, makanya kalaupun kita punya foto dan kita ingin menjadikan sebagai kenang-kenangan, ya maka bagusnya adalah kita simpan saja foto kita. Karena kan tujuannya untuk kenang-kenangan. Ya, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk kesombongan. Kemudian yang keempat adalah salah satunya ya termasuk juga cara untuk mengusir jin dari rumah kita adalah caranya dengan melakukan ruqyah yang syar'iyah. Ya, di kesempatan sebelumnya kita juga telah mengajarkan bagaimana cara kita membuat ya air ruqyah. Ya, yang mana cara membuat air ruqyah ya untuk rumah kita ya yaitu adalah dengan menyiapkan air satu timba. Ya, ataupun bisa juga 1 galon, ataupun kalau untuk diri sendiri itu bisa menggunakan air 1 gelas. Ya. Kemudian di air tersebut kita dekatkan mulut kita ke air tersebut. Ya, kita bacakan beberapa dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya kalau saya biasa memakai itu dengan surah Al-Fatihah, karena surah ini sangat mudah bagi kaum muslimin. Ya, kemudian ayat kursi. Ya, kemudian ditambah lagi dengan 3 qul. Ya, semakin banyak ayat Al-Quran yang kita bacakan, ya tentunya akan semakin bagus. Ya. Dan yang menjadi catatan adalah ketika membacanya itu kita harus mengeluarkan suara kita. Ya, jangan kita lirihkan, jangan kita pelan-pelankan. Jadi kita dekatkan mulut kita ke air tersebut, kita bacakan dengan suara yang kuat. Ya, karena frekuensi suara tersebutlah, ya frekuensi bacaan Al-Quran tersebutlah yang nantinya bisa merubah ya partikel-partikel air tersebut. Ya, karena memang sudah ada ya penelitian yang dilakukan oleh orang-orang kafir berkaitan dengan ayat Al-Quran ini. Ya, ayat Al-Quran yang dibacakan ke air, ya dan airnya diteliti ternyata ada perubahan dengan air yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Setelah selesai kita membacakan ayat Al-Quran di air tersebut, ya kemudian bisa juga ditambah lagi dengan doa-doa sesuka hati kita. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya Allah dengan air ini
ya keluarkanlah jin-jin yang ada di dalam rumah-rumah kami ini. Ya, hancurkanlah mereka semuanya jika mereka tidak mau keluar dari rumah kami. Ya. Kemudian setelah itu, ya di sini kalau Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu menyebutkan ya bahwasanya setelah selesai ya maka air tersebut itu diletakkan di tempat-tempat di sudut-sudut ruangan. Ya ini yang disebutkan oleh ya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya. Tapi ya kebanyakan ya para ruqyah ya terutama sekali yang ada di Indonesia ya mereka mempraktekkannya itu adalah dengan menyemprot ya bagian sekitar rumah kita ya sudut-sudut rumah disemprot dengan air ruqyah tersebut ya dan ini juga bisa kita lakukan ya. Dan juga selain itu ya selain kita menyemprotkan air ruqyah ya juga kita harus juga memperbanyak amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan hanya berharap dari air ruqyah tersebut. Ya. Bagaimana mungkin mereka setan akan keluar setelah kita semprotkan air ruqyah misalnya, tapi ya penghuni rumah tersebut mereka tidak pernah membaca Al-Qur'an, malah sering menghidupkan musik. Ya ini kan setan itu akan datang lagi ke rumahnya ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sedikit tambahan ya dari episode sebelumnya ya berkaitan dengan cara membuat air ruqyah. Ya, kalau sebelumnya kita sempat terputus yaitu untuk setelah air tersebut dibacakan kita hanya sampai membahas yaitu meletakkan air ruqyah tersebut di sudut-sudut rumah ya dan ini ya adalah yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya dan juga jangan lupa perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan biasanya ya setelah kita menyemprotkan air ruqyah tersebut setelah kita membuat air ruqyah tersebut itu ya akan ada hewan-hewan yang mati di sekitaran rumah kita jika memang di rumah kita ini ada gangguan jinnya. Ya. Misalnya seperti cicak tiba-tiba mati ataupun tikus banyak yang mati ya dan yang sering itu adalah semut. Ya, semut yang sering mati ya banyak nanti berjatuhan di sekitaran air ruqyah tersebut. Ya. Dan nanti insyaallah ya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu berkaitan dengan apakah jin bisa mengganggu ya ataupun menyakiti manusia ya dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini.